Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nova Nurlisa dengan NIM 2211162, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah yang berupa UTS dengan mata kuliah Pengembangan Materi Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Syarifah HRDG 7 MA. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang ayat gharib dan sebutkan contohnya. Apa sih itu gharib? Gharib secara bahasa berarti asing atau sama. Jadi sementara secara istilah, menurut ulama Quran itu gharib itu berarti sesuatu yang perlu dijelaskan secara khusus. Sebab samarnya suatu pembahasan atau rumitnya suatu persoalan baik dari sisi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud gharib ini di dalam Al-Quran itu adalah lafaz di dalam Al-Quran yang dianggap asing atau sulit dipahami oleh bangsa Arab, khususnya para sahabat yang pada saat itu diturunkan Al-Qur'annya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gharib ini artinya ilmu Al-Qur'an yang membahas mengenai arti kata ganjil dalam Qur'an yang tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita perlunya ada tajwid. Tajwid ini membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Jadi ilmu tajwid ini merupakan salah satu landasan wajib ketika kita dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Agar ketika kita memperbaguskan pembacaan Al-Quran. Terus manfaat ayat gharib ini ada terus cara menafsirkan ayat gharib itu ada 5. Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Terus yang kedua itu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasul. Yang ketiga, jika tidak ditemukan di dalam hadis atau dicari dalam atsor atau pendapat para sahabat. Yang keempat, jika masih belum ditemukan pemecahan, sebagian ulama memeriksakan pendapat tabi'in. Terus yang kelima, menafsirkan melalui syair Arab. Itulah yang kelima, menafsirkan gharib. Terus ada 5 baca-bacaan gharib. Yang pertama itu ada imalah. Imalah ini merupakan secara bahasa itu berarti miring atau condong. Sementara kalau secara istilah itu imalah ini berarti sedikit memiringkan bacaan harokat fathah pada harokat kasrah atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Jadi tingkat kecenderungan fathah ini pada kasrah itu dimaksud seolah-olah bacaan tersebut dibaca re pada kata misalnya kalimat pare. Terus kalau menurut Imam Hafiz ini di dalam Al-Quran itu bacaan imalah itu hanya terdapat pada lafaz pada Quran surat Hud ayat 41 di mana majreha pada Quran surat Hud ayat 41. Terus majreha. Terus yang kedua itu ada ismam. Ismam ini dimana secara bahasa kalau ismam ini dimana secara bahasa itu artinya mencampurkan, menggabungkan atau memadukan. Jadi sementara secara istilah itu ismam itu berarti mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir atau menjorokkan bibir ke depan. Jadi ismam ini diartikan setelah mendengungkan nun, kemudian bibir maju dan ditahan satu harokat. Jadi cara membaca bacaan ismam itu dengan cara mencampurkan bacaan doma dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf U dalam Al-Quran. Jadi bacaan ini hanya terdapat pada satu lafaz di mana pada Quran surah Yusuf ayat 11 di mana ta'manna itu pada ismam. Terus yang ketiga itu ada tasyil.
Tasyir ini kalau secara bahasa berarti itu mudah, ringan, atau lunak. Jadi kalau secara istilah, tasyir itu berarti membaca antara hamzah dan alif. Yang dimana hamzah itu, hamzah pertama dibaca pendek dan jelas, kemudian hamzah kedua disuarakan antara hamzah dan alif atau super yang sama samar. Terus di dalam Al-Quran bacaan tasyir itu terdapat pada surat Fusilat ayat 144 di mana ayat 140 jamiyun 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 itu pada contoh tasyir pada Quran surat Fusilat ayat 41. Terus yang keempat ada naqol. Naqol ini secara bahasa itu berarti menggeserkan atau memindah. Jadi sementara secara istilah itu naqol itu berarti menggeser atau memindahkannya harokat hamzah ke huruf mati pada sebelumnya dan membuang hamzahnya setelah itu. Dimana di dalam Al-Quran bacaan naqol ini hanya terdapat pada satu lafaz, yaitu lafaz pada Quran surat Al-Hujurat ayat 41, di mana itu dia berbunyi salismu itu pada contoh naqol pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Terus yang kelima ada mad dan qasar. Mad dan qasar ini itu dimana artinya mad itu dimana secara bahasa artinya memanjangkan, dan qasar itu secara bahasa itu artinya memendekkan. Sedangkan secara istilah mad itu berarti memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf mad yang ada. Sedangkan qasar yang istilahnya berarti memendekkan bacaannya, seharusnya dibaca panjang atau membuang mad dari suku kata. Contohnya pada tola'a, kilu, kila, ya'udun. Itulah tentang ayat gharib dan contohnya. Selanjutnya ke soal nomor 2. Lafalkan surat Ad-Duha dengan bacaan yang baik, kemudian jelaskan hukum tajwidnya dan jelaskan isi kandungannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Di mana artinya hukum tajwid pada surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Wadduha itu terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama ada alif lam syamsiah, di mana alif lam karena lam itu bertemu dengan dot, jadi cara bacanya itu lam itu masuk ke dot. Terus yang kedua ada mad tabi'i, di mana terdapat ha, karena huruf H itu bertemu dengan ya sukun, jadi cara bacanya itu dipanjang dua harokat. Wadduha. Terus ada walaili, itu dapat dua hukum tajwid. Yang pertama itu ada alif lam syamsiah, di mana ada alif lam. Itu karena ada huruf lam itu bertemu dengan tasydid. Terus yang kedua itu ada
Mad lain karena yang itu sukun tersebut jatuh setelah lam fathah. Jadi cara bacanya itu dipanjang 2 harokat. Walaili walaili idza. Terus iza itu hukum tajwidnya itu mad tabi'i. Itu karena ada zal fathah itu bertemu dengan alif. Jadi cara baca itu dipanjang 2 harokat. Iza. Terus saja itu mad tabi'i juga karena ada jim bertemu dengan karena ada jim, terus fathah, jim fathah itu bertemu dengan huruf ya. Jadi cara bacanya itu dipanjang 2 harokat saja. Terus ada ma itu mad tabi'i itu karena ada mim fathah bertemu dengan alif. Jadi cara baca itu dipanjang 2 harokat. Terus wama qala itu terdapat 2 hukum tajwid mad tabi'i. Yang pertama itu ada mim fathah. Mim fathah itu bertemu dengan alif. Jadi kedua lam fathah itu terus yang kedua itu lam fathah itu bertemu dengan ya. Wa ma qala. Itu masing-masing itu dipanjangkan 2 harokat. Terus wal akhiratu itu ada 2 hukum tajwid. Yang pertama ada mad badal. Mengapa? Karena ada huruf mad berkumpul dalam satu kalimat. Jadi cara bacanya itu dipanjang 2 harokat. Terus yang kedua ada tafkin. Itu karena ada ro bertemu dengan fathah. Jadi cara bacanya itu ditebalkan. Wal akhirah. Khairun laka itu ada 2 hukum tajwid. Yang pertama itu ada mad lain. Mad lain itu karena ya sukun itu didahului oleh fathah. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan 2 harokat. Terus yang kedua itu ada idgham bila guna, di mana tanwin bertemu dengan lam. Bertemu dengan lam. Jadi cara bacanya itu didengung dan ditahankan. Jadi khairun. Terus ada minal ula. Minal ula itu terdapat 3 hukum tajwid, di mana ada alif lam qamariyah karena lam itu bertemu dengan alif. Terus jadi cara baca lam itu dijelaskan. Terus yang kedua itu ada mad badal. Mad badal itu kenapa? Karena ada amzah pada alif itu terus bertemu dengan huruf mad waw nih. Waw sukun, huruf mad waw sukun itu. Huruf mad waw sukun. Jadi cara baca itu dipanjangkan 2 harokat. Terus yang ketiga ada mad tabi'i. Mengapa? Karena ada lam fathah bertemu dengan ya sukun. Jadi cara bacanya itu dipanjang 2 harokat. Terus ada wala saufa. Jadi hukum tajwid mad lain itu karena waw sukun jatuh setelah lam fathah. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan 2 harokat. Terus isi kandungan surat Ad-Duha pada ayat pertama itu, di mana surat Ad-Duha ayat pertama itu menjelaskan tentang Allah. Tentang Allah bersumpah dengan pada waktu duha. Waktu duha ini ditandai dengan matahari naik sepenggalah. Waktu duha itu merupakan salah satu waktu yang istimewa. Waktu duha itu waktu untuk mengawali aktivitas di mana orang tua pergi bekerja, anak-anak pergi sekolah pada waktu tersebut. Terus yang kedua pada surat duha ayat kedua itu menjelaskan tentang sumpah Allah, yaitu bersumpah dengan waktu malam hari. Malam hari itu ditandai dengan terbenamnya matahari hingga sebelum fajar terbit. Terus waktu malam itu biasanya digunakan manusia untuk beristirahat dari aktivitasnya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama waktu duha maupun malam itu menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk senantiasa memperhatikan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, surat duha ayat ketiga itu mematahkan olakan kaum kafir yang mengatakan bahwa
Allah telah membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, di mana ayat ini diturunkan selang 15 hari, wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang kafir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Pada ayat ini juga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari ketindak keburukan orang-orang kafir Quraisy, di mana pendidikan anti Quraisy menabung membuat kita untung, hidup boros membuat kita buntung. Terus yang keempat ada surat Ad-Duha ayat 4, menerangkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat ini bersifat kekal sementara berdasarkan hal itu. Jadi manusia itu tidak boleh berlebihan dalam mencintai dunia. Manusia hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyakkan bekal hidup di akhirat. Seseorang tentu belum mengalami ujian dan kesulitan ketika dunia, tapi bagi orang yang sabar dan tabah, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi ayat ini sebagai pengingat bagi Nabi Muhammad SAW agar tidak merasa gelisah dengan kesulitan yang terdapat saat hidup yang dihadapi di dunia. Terus yang kelima pada surat Ad-Duha ayat 5, kelima ini berisi tentang penegasan terhadap ayat sebelumnya, yaitu di mana ayat keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau merasa ridho dan bahagia. Jadi ayat ini menjadi kabar baik bagi beliau. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dakwah beliau akan memperoleh kemenangan. Hati beliau menjadi lebih tenang dan bahagia atas kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam pada surat Ad-Duha ayat 6, di mana ayat ke-6 ini pada surat Ad-Duha ayat ke-6 itu menjelaskan tentang penjelasan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah banyak memberi perlindungan kepada beliau, bahkan semenjak beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana yatim ini mana kondisi seorang belum balik dan tidak memiliki ayah. Terus yang pada surah Ad-Duha surah ke-7 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengalami kebingungan dalam mendakwakan Islam. Beliau tidak tahu dari mana memulainya dan cara mencikapi orang-orang yang memusuhinya. Jadi Allah SWT membimbing beliau sedikit demi sedikit hingga dakwahnya berjalan dengan lancar dan memiliki banyak pengikut setia. Terus pada surat Ad-Duha ayat ke-8, di mana surat ini berisi tentang bahwa dahulu Rasulullah SAW adalah seorang yang fakir. Kemudian Allah cukupkan kepadanya rezeki dan nikmat, di mana Rasulullah SAW bercukupan dalam kehidupannya. Jadi Allah membukakan pintu rezeki kepada Rasulullah SAW. Terus yang ke-9 pada surat Ad-Duha ayat ke-9, pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan larangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadirkan anak yatim. Larangan Allah bersifat mutlak, meskipun anak yatim itu lemah dan tidak memiliki pelindung, mereka adalah hamba Allah yang telah dimuliakan dan harus disayangi. Jadi ayat 9 ini merupakan perintah sekaligus larangan yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Terus pada surat Duha ayat ke-10 itu menjelaskan tentang larangan agar tidak menghardik orang yang meminta-minta. Islam melarangkan umatnya untuk meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat dan membutuhkan. Meminta itu termasuk golongan orang yang lemah. Orang yang meminta hendaknya diberikan sesuai dengan kemampuan. Apabila tidak mampu memberi, maka menolaknya dengan perkataan halus. Terus pada surat Ad-Duha ayat ke-11 ini berisi tentang anjuran dan perintah untuk bersyukur. Bersyukur dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan pada surat Ad-Duha ayat 11, cara mensyukuri nikmat Allah adalah menyebut dan menebarkan nikmat yang telah dikaruniakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menyebutkan nikmat Allah bukan untuk kesombongan. Perintah ini sebagai penutup. Itulah lafal pada surat Ad-Duha, tajwidnya dan kandungan pada surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Soal ketiga, jelaskan tentang materi pelestarian lingkungan beserta dalil yang terkait dan penjelasan dalilnya.
Pelestarian lingkungan adalah upaya menjaga, merawat, dan memelihara alam sekitar agar tetap lestari, bersih, dan seimbang. Dalam Islam, lingkungan bukan hanya ciptaan Allah yang harus dihargai, tetapi juga amanah atau tanggung jawab yang wajib dijaga oleh umat manusia. Di mana didapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ayat ini melarang perbuatan yang merusak bumi, baik dalam membentuk pencemaran lingkungan, penebangan hutan liar, membuang sampah sembarangan, merusak ekosistem, dan lain. Jadi pelestarian ini berarti menjaga islah atau perbaikan, bukan membuat fasad atau kerusakan. Itulah penjelasan dari pelestarian lingkungan dan dalil ayat-ayat Al-Qur'annya.